Halo kawan pajak, selamat datang di edisi terbaru Mojo Podcast. Bersama saya, Abda, dan kali ini saya ditemani oleh Kepala Seksi Pengawasan 3 ya Pak ya? Siap, Bapak Agung SP. SP ini apa Pak? Bukan subjek pajak tapi Setio Priharto. Agung Setio Priharto, Kepala Seksi Pengawasan 3. Jadi kalau bicara jabatannya kayaknya kok serem ya Pak ya, Kepala Seksi Pengawasan. Tapi orangnya ya gini-gini aja, aman, nggak menggigit. Jadi kalau kita bicara Pak Agung sendiri, jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan, kalau boleh diceritakan itu seperti apa Pak? Ya pada intinya kita mengawasi wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Intinya seperti itu. Secara ringkas seperti itu ya. Jadi kalau bicara pengawasan, seperti biasa, pajak identik dengan target penerimaan pajak. Tahun kemarin kita tercapai ya Pak ya, 100% sekian ya Pak ya. Kalau untuk penerimaan kita mulai dari tahun 2021, 2022 dan 2023 kita 2022 tercapai 100%. Mudah-mudahan di tahun 2023 lebih lagi. Dan biasanya yang menemani kepatuhan penerimaan selain rupiah itu adalah kepatuhan SPT tahunan ya Pak ya. Karena paling tidak kalau misalnya kita bicara SPT tahunan kan di situ ada angka ya, pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Jadi paling tidak dengan tingginya tingkat kepatuhan SPT tahunan, paling tidak itu akan membantu mengerek target penerimaan pajak secara rupiahnya begitu ya Pak ya. Kalau boleh diceritakan Pak, tahun kemarin kita pencapaian kepatuhannya seperti apa Pak? KPP atau Mas Yudharto? Baik, terima kasih Mas Abda. Sebelumnya ingin saya sampaikan dulu, jadi tadi di awal disampaikan bahwa untuk tahun 2021 dan 2022 itu kita untuk penerimaan itu tercapai semuanya. Dari tahun 2021 itu 104, pada itu 2022 itu 100%. Ya, selalu melampaui target ya? Lalu melampaui target. Mudah-mudahan untuk tahun 2023 juga bisa mengulang di tahun kemarin. Baik secara nasional maupun Kanwil maupun KPP tercapai semua. Dan untuk tahun 2022 kemarin itu kalau boleh saya sampaikan, untuk KPP Mojokerto itu capaiannya 131% untuk tahun 2022 kemarin itu, dengan pertumbuhan 54%. 54. Ya, jadi dalam kesempatannya juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak baik di Mojokerto maupun seluruh Indonesia atas dukungannya, atas partisipasinya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik pelaporannya, pembayarannya maupun penyetorannya. Jadi kalau kawan pajak sekalian biasanya berpikir SPT tahunan, kalau kewajiban perpajakan itu biasanya selesai dipikirnya di SPT tahunan aja Pak. Ya. Kalau udah lapor pajak selesai kewajibannya. Padahal kewajiban perpajakan itu paling tidak ada dua ya Pak ya. Kewajiban formal yakni lapor, kemudian yang material yakni membayar pajak sendiri apabila ada. Karena sebagaimana kawan pajak sekalian tahu, mulai Januari 2022 bagi usahawan misalnya, bagi usahawan yang omsetnya tidak melebihi 500 juta dalam satu tahun itu tidak perlu bayar pajak, diskon pajaknya 100%, nggak usah bayar pajak sama sekali. Itu mulai tahun pajak 2022 ya Pak ya. Jadi kewajiban perpajakannya tinggal yang lapor pajak saja. Baik, kalau bicara kepatuhan kan berarti biasanya kaitannya dengan SPT tahunan ya Pak ya. Dan kita tahun kemarin seperti pembukaan tadi sudah diceritakan, kita sudah sukses mencapai targetnya. Kalau boleh diceritakan Pak, seperti apa pencapaian kepatuhan SPT tahunan untuk tahun kemarin? Baik, terima kasih. Untuk ini saya ada angkanya. Untuk tahun 2022 itu kita targetnya kemarin 66.744 SPT dan realisasinya 67.507 SPT atau capaiannya menjadi 101,14%. Dan target itu selalu meningkat setiap tahun ya. Dan untuk tahun 2023 dari kemarin 66.744 menjadi 71.030 SPT di tahun 2023. Ini kalau boleh diceritakan Mbak, tips dan triknya bagaimana kita
pola kerja kita sehingga bisa mencapai target baik rupiah maupun khususnya yang SPT tahunan aja Pak. Oke, siap. Baik Pak Sabda, untuk tahun 2023 itu kita punya target SPT tahunan itu sejumlah 71.030, kemudian sampai dengan kemarin itu sudah 60.960 SPT yang masuk. Berapa persen itu? Atau sekitar 86%. 86% yang sudah masuk, sehingga masih ada kurang sekitar 10.000 SPT lagi. 10.000 lagi. Dengan waktu yang tersisa, mudah-mudahan juga bisa terrealisasi 100% melebihi target seperti tahun kemarin. Terus kemudian apa yang kita lakukan untuk mencapai kepatuhan yang 100% tadi? Diantaranya kita melakukan biabdas kepada wajib pajak yang nomor HP-nya mendukung untuk itu. Jadi dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada para wajib pajak untuk menggunakan nomor HP yang aktif. Jadi yang untuk di profilnya untuk bisa diupdate sehingga nomor HP-nya aktif termasuk emailnya, sehingga ketika ada informasi bisa menerima baik melalui biabdas maupun melalui email. Terus kemudian kita juga melakukan atau bekerja sama dengan satker membentuk atau menetapkan duta e-filing. Jadi kita mengajari atau membimbing beberapa pegawai di satker atau pemberi kerja untuk kemudian dia nanti mengajari ke teman-temannya sesama pegawai yang ada di satker itu maupun di pemberi kerja tersebut. Terus juga kita memberikan apresiasi, penghargaan kepada satker atau pemberi kerja yang capaiannya 100%. Dan kita juga berkoordinasi dengan pemberi kerja maupun satker, kita sampaikan ini pegawainya yang sudah lapor berapa, yang belum lapor berapa, dan itu kita monitoring, kita sampaikan sampai dengan minggu ini berapa yang sudah dan berapa yang belum. Terus kita juga melakukan kegiatan layanan perpajakan di luar kantor. Jadi kita ada layanan perpajakan di luar kantor di kecamatan, kemudian di Sunrise Mall, terus juga ada di Mall Pelayanan Pajak itu yang dulu GMSC. Di situ kita ingin memberi kemudahan pada wajib pajak mendekatkan. Jadi mungkin yang tempatnya lebih dekat ke kecamatan, dia bisa datang ke kecamatan yang sudah kita atur jadwalnya. Kemudian untuk yang lebih dekat ke Sunrise bisa datang ke situ. Terus kemudian yang lebih dekat ke GMSC atau Mall Pelayanan Publik juga bisa ke situ. Dengan harapan dengan lebih dekat tadi wajib pajak lebih mudah dan lebih bersemangat untuk melaporkan perpajakannya. Tetapi meskipun begitu, tetap saja ada yang belum lapor atau terlambat melaporkan. Makanya kita terbitkan surat teguran untuk mengingatkan wajib pajak bahwa wajib pajak belum lapor SPT. Sementara batas waktunya sudah ditentukan, yaitu untuk orang pribadi SPT tahunannya dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya, atau untuk tahun pajak 2022 itu di 31 Maret 2023, sementara untuk wajib pajak badan di 30 April tahun 2023. Terus kemudian juga kita melakukan namanya SPT on spot. Maksudnya gini, jadi ketika ada wajib pajak yang datang ke kita, datang ke kantor pajak untuk meminta pelayanan, baik itu e-filing maupun konsultasi maupun penerbitan suket dan sebagainya, kita pastikan bahwa wajib pajak yang datang tersebut untuk lapor SPT tahunan.
Kira-kira seperti itu Mas Abdan. Jadi semua upaya sudah ditempuh ya Pak ya, mulai dari email dari kantor Ya, pusat, termasuk juga ya, WhatsApp belas. ya. Kemudian kalau misalnya masih ragu-ragu nanti datang ke kantor atau kemana, kita sediakan tempat terdekat untuk datang lapor ya Pak ya, baik di kecamatan maupun di kelurahan maupun di mall. Kemarin bahkan kita di mall sampai jam 8 malam kalau Sampai jam 8 malam itu ya. 1 Maret itu. Kemudian misalnya kok setelah dilakukan segala upaya tadi masih ada rekan-rekan sekalian yang kelewatan atau belum tersentuh oleh informasi kami lakukan upaya berikutnya ya, ini kita terbitkan surat teguran yang kita kirim ke alamat sesuai dengan yang terdaftar. Jadi misalnya rekan pajak sekalian menerima surat dari kantor pajak, jangan panik dulu, dibuka dulu suratnya, dibaca pelan-pelan ya Pak ya, siapa tahu cuma surat teguran, cuma mengingatkan ini Bapak belum lapor SPT tahunan. Kalau menerima surat yang seperti itu jangan ragu, jangan takut, silakan datang ke KPP, akan kami bantu kalau misalnya rekan pajak sekalian belum lapor SPT tahunan, gitu ya Pak ya. Dan kebanyakan BP itu ketika menerima surat dari kantor pajak itu langsung panik. Kenapa saya ditagih dan sebagainya. Nah, betul. Jadi baiknya itu ketika menerima surat dari kantor pajak, asosiasinya ditagih harus membayar gitu. Iya. Jadi sementara tidak selalu begitu. Tadi disampaikan di awal bahwa kewajiban wajib pajak itu diantaranya melaporkan SPT dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani. Kemudian kalau ada pajak yang terhutang maka ada yang tidak dibayar, tapi tidak selalu. Ketika seperti ini, wajib pajak yang bekerja hanya dari satu pemberi kerja, pajaknya yaitu PPh pasal 21 sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka wajib pajak tersebut hanya melaporkan SPT saja tanpa harus membayar lagi karena pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja dan sudah disetorkan oleh pemberi kerja dan pajaknya sama dengan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Jadi seperti itu kawan pajak sekalian, dan kalau boleh kami berikan apa istilahnya, kan harus ada istilah keren Pak untuk layanan yang kita sediakan ya Pak ya. Jadi layanan kita yang keliling ke kecamatan, ke kelurahan itu nama programnya adalah Pojok Pajak Mojokerto, atau kalau disingkat menjadi Jogjakerto. Begitu ya Pak ya? Jogjakerto. Tapi sulit pengucapannya. Sulit lah pengucapannya sulit. Oke, jadi mungkin nanti kita minta bantuan netizen aja untuk memberikan nama yang lebih pas. Misalnya, ini namanya dirasa kurang menarik. Tapi untuk judul sementara nama programnya adalah Jogjakerto. Jadi Pojok Pajak Mojokerto. Gitu. Baik, mungkin kawan pajak sekalian pernah mendengar atau membaca informasi tentang NIK nanti akan berubah menjadi NPWP, begitu ya Pak ya. Jadi yang selama ini rekan pajak sekalian ketahui NPWP itu 15 digit, nanti mulai 1 Januari 2024 NIK itu akan menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Itulah kenapa kami di Direktur Jenderal Pajak berkewajiban ya Pak ya untuk menyebarluaskan informasi ini, karena sampai dengan 31 Desember nanti 2023 kita harus melakukan pemadanan, begitu ya Pak ya. Pemadanan NIK NPWP. Ya, baik, kalau boleh disampaikan seperti apa itu Pak prosesnya? Baik, terima kasih Mas Abdan. Jadi dalam kesempatan ini mengulang lagi bahwa kepada para wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP diminta untuk segera melakukan pemadanan. Kenapa? Karena nanti tadi sampaikan di 1 Januari 2024 sudah menggunakan NPWP format baru yaitu 16 karakter atau 16 digit. Dan sekarang ini sampai dengan nanti 31 Desember 2023 masih menggunakan 15 digit atau 15 karakter. Sehingga yang tidak melakukan pemadanan nanti di 1 Januari 2024 maka menjadi tidak bisa lagi dipakai. Nah, bagi yang rekan-rekan sekalian, misalnya ada kepentingan di notaris, ya, di perbankan atau di layanan-layanan publik lainnya yang membutuhkan NPWP, nanti 1 Januari 2024 siap-siap kok tiba-tiba nggak bisa digunakan. Kenapa? Itu karena belum dilakukan validasi ya. Kemungkinan terburuknya adalah seperti itu ya Pak ya. Dan bagi rekan pajak sekalian, kalau misalnya mau melakukan validasi NIK menjadi NPWP itu tidak perlu bingung datang ke kantor pajak,
bisa dilakukan secara online melalui Secara mandiri? Ya, secara mandiri melalui djponline.pajak.go.id. Nanti silakan langsung login ke menu profile. Nah, nanti silakan dimasukkan saja NIK, kemudian disimpan. Nanti akan setelah ditunggu beberapa detik, statusnya akan berubah menjadi warna hijau, menjadi valid. Sebagai informasi tambahan, kawan pajak sekalian, pada tahun ini KPP Pratama Mojokerto berencana untuk meningkatkan, ya Pak, meningkatkan reputasi kami yang sebelumnya telah berhasil mencapai predikat ZIWBK, wilayah bebas dari korupsi. Nah, pada tahun ini kami akan meningkatkan predikat ini menjadi ZIWBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Begitu ya Pak ya. Jadi mungkin kawan pajak sekalian, kalau misalnya ragu-ragu datang ke kantor pajak nanti kena ini, kena biaya itu, kami informasikan seluruh layanan tidak dipungut biaya, begitu ya Pak ya. Kalau misalnya sampai datang ke kantor pajak dan harus bayar, yang harus dibayar adalah pajaknya itu saja. Selain itu nggak perlu dibayar apa-apa lagi buat NPWP, SKPKP, termasuk fotokopi. Fotokopi kami sediakan mesin fotokopi ya, Pak ya. Lem, pulpen, staples segala macam nggak perlu beli, semuanya ada di sini. Toiletnya wangi, Toiletnya bersih, parkirnya Luar. gratis juga, dikasih penutup jam juga supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan. Jadi kami mohon dukungannya kepada kawan pajak sekalian agar untuk ikut menyukseskan upaya kami dalam menuju wilayah ZIWBM, zona integritas wilayah birokrasi Bersih melayani. Begitu. Barangkali ada lagi pesan yang mau disampaikan Bapak? Oke, baik. Terakhir mengingatkan kembali jadi kepada para wajib pajak yang sampai dengan hari ini belum melaporkan SPT tahunan PPh-nya untuk segera melaporkan SPT-nya. Kalau mengalami kesulitan silahkan datang ke kantor pelayanan pajak Pratama Mojokerto, kami akan membantu semaksimalnya. Atau barangkali karena letaknya jauh tapi ibu atau bapak ibu punya komunitas, bisa nanti kami yang hadir ke sana. Dengan mungkin nanti kita buat perjanjian berapa bapak ibu yang mau kita asistensi untuk pelaporan SPT tahunannya, nanti kita jadwalkan kapan, di mana, nanti kita akan datang. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian tidak perlu bingung kapan nih bisanya ke kantor pajak. Jadi misalnya mau kami yang datang ke sana juga silakan, tinggal bersurat saja, diinformasikan ke kami tempat, tanggal dan waktunya. Nanti akan kami utus ke sana beberapa orang untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk melaporkan SPT tahunannya. Begitu ya Pak. Dan terakhir lagi, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK NPWP. Bahkan seandainya Bapak Ibu sebagai wajib pajak statusnya non efektif, tetap wajib melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Jadi langkahnya sangat mudah, secara online bisa, silakan langsung akses di jponline.pajak.go.id. Atau kalau misalnya kurang begitu familiar dengan dunia digital, silakan datang langsung ke KPP Pratama Mojokerto. Silakan membawa minimal fotokopi KTP dan KK agar bisa kami bantu untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP-nya. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor-nomor berikut yang kami tampilkan untuk WhatsApp. Bisa konsultasi selama hari dan jam kerja. Silakan ada yang mau ditanyakan, silakan lewat via chat bisa, lewat email juga bisa di kpp.602@pajak.go.id. Atau menghubungi AR dan penyuluh pajak yang Bapak Ibu sekalian sudah pernah kontak dan sudah akrab. Jadi demikian kawan pajak sekalian, informasi dari kami. Sampai jumpa pada edisi Mojo Podcast berikutnya. Selamat sore.